Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ini kita akan mengadakan kuliah tamu dan narasumber kali ini adalah teman saya dari kampus IAIN Surakarta, Fakultas Syariah, namanya Mas Suci. Jadi Mas Suci ini adalah seorang santri. Beliau juga belajar tasawuf sejak dini dan sekarang mengajar di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Hari ini adalah internalisasi nilai-nilai akhlak diambil dari ibadah-ibadah wajib yang setiap hari kita lakukan seperti sholat, kemudian puasa. Nah, apakah sebagai umat Islam ketika kita menjalankan ibadah wajib itu ada efek terhadap akhlak kita apa enggak? Nah, tema ini nanti akan kita diskusikan bareng Mas Suci, dan bagi teman-teman nanti yang misalkan ingin menjawab nanti bisa ditulis di kolom komentar. Halo Mas Suci, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Mas Suci lagi di mana nih sekarang posisinya? Ini lagi di rektorat. Rektorat, oke. Apakah Sabtu-Sabtu bekerja nih? Sebenarnya ada sih PR, coba. Oh, ada PR, oke. Ya. Iya. Mas Suci, boleh memperkenalkan diri sama teman-teman semua? Oh ya, bagi teman-teman semuanya, nama saya Suciani. Saya dosen di Fakultas Syariah. Begitu saja. Oke, iya. Gini Mas, jadi ini kan materi kita adalah akhlak tasawuf. Iya. Kita ingin menganalisis bagaimana nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam ibadah-ibadah mahdhah kita gitu. Apakah ada hubungannya? Misalkan orang yang rajin sholat itu otomatis akhlaknya baik atau bagaimana? Nah, mungkin Mas Suci bisa memberikan pencerahan mengenai tentang nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam ibadah-ibadah mahdhah. Ya, jadi di dalam kita mengaji permasalahan akhlak ini tentunya pasti berkaitan dengan permasalahan ibadah. Dan juga bisa dikaitkan dengan ibadah seperti tasawuf, keilmuan-keilmuan yang lainnya. Nah, sebenarnya dalam hal akhlak ini, kalau akhlak itu kan lebih cenderung kepada hasilnya. Jadi sebelum kita membahas akhlak, kita terlebih dulu membahas permasalahan yang berkaitan dengan ibadah. Karena sebenarnya akhlak itu sendiri adalah cakupan dari ibadah itu sendiri. Jadi sebagai seorang sebagai hamba Allah, kita kan memang diharuskan untuk sa'irin ilallah, dalam artian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jalan yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Nah, ibadah itu sendiri merupakan sebuah ketundukan gitu ya. Jadi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam Islam itu sendiri. Nah, hanya saja memang ada semacam pandangan yang berbeda berkaitan dengan ibadah dan juga hal-hal yang lainnya termasuk berkaitan dengan ilmu. Akhlak ini juga salah satu ilmu yang di masyarakat itu sendiri itu dipisahkan dengan permasalahan ibadah, padahal ibadah dan akhlak itu sangat berkaitan erat. Ketika seorang beribadah dalam artian dia menjalankan segala sesuatu itu didasarkan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aturan yang kedua adalah dia menjalankan segala sesuatu halnya tersebut itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, dalam artian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu bisa dikategorikan sebagai ibadah. Akhlak itu sendiri yang merupakan perbuatan kita menjalankan segala kewajiban kita, kemudian kita menjalankan hal-hal yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, seperti halnya kita misalnya sebagai seorang anak kita menghormati kedua orang tua kita, kemudian kita sebagai seorang suami misalnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami, kemudian istri juga hal yang sama, kemudian sampai ke tahapan negara pun di fikih
Syiah itu juga dijelaskan bagaimana kita harus tunduk kepada negara, dan itu adalah salah satu akhlak kita, salah satu etika kita, dan itu masuk ke dalam ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kalau kita melihat ibadah itu sendiri kan sebenarnya juga sangat luas. Kita melihat ibadah dalam arti yang seperti apa? Dalam arti ibadah dalam arti tauhid, atau ibadah dalam arti fikih itu sendiri, atau ibadah dalam arti keilmuan yang lainnya, termasuk dengan akhlak juga. Ya, maka kita harus menggabungkan ke semua hal ini dalam diri kita masing-masing. Begitu saja. Oke. Kalau menurut Mas Suci, apa ya? Ada nggak sih, misalkan di dalam realitanya ini, orang yang secara religius itu bagus banget, jadi dia itu melaksanakan sholat selalu jamaah ke masjid, pengajian kemana-mana, terus ikut jamaah thariqat. Tapi hubungan sosialnya itu kepada sekitar, misalkan suka julid, terus kemudian pelit, terus kemudian suka nyindir-nyindir, ya bahasanya julid tadi. Nah, orang-orang yang semacam ini menurut Mas Suci itu bagaimana? Ya, kita pertama kita harus memahami ini ya, apa keadaan sosial di masyarakat. Jadi di fikih itu sendiri kan kita harus melihat sisi kebiasaannya, urfnya, dan itu berkaitan dengan permasalahan sosial. Nah, di masyarakat itu sendiri kan ada memang anggapan yang berbeda berkaitan dengan ibadah. Jadi kayak semacam itu tadi, julid dan apalagi membicarakan aib orang lain, itu dianggap sebuah apa ya, kebiasaan, dan sebenarnya kalau saya melihatnya masyarakat sebenarnya tahu akan itu, bahwasanya itu minimal dia tahu itu tidak baik gitu. Ada juga yang tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang dosa. Akan tapi sebenarnya permasalahan di dalam kehidupan ini, di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak bukan di tataran itu permasalahannya. Akan tapi adalah di dalam hal kesadarannya. Jadi kesadaran masyarakat bahwasanya perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan karena menimbulkan akibat yang sangat berbahaya. Misalnya bisa menimbulkan orang lain merasa dirugikan. Nah, itu kan adalah salah satu hal yang sisi lain dari akhlak. Jadi akhlak itu sendiri kan ada perbuatannya, dari perbuatannya, dan itu ada imbasnya ataupun ada akibatnya. Nah, akibat inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh masyarakat. Jadi ketika seorang yang seharusnya dia menjalankan kewajiban-kewajiban tadi, ataupun menjalankan yang seharusnya dia lakukan dalam sisi kehidupan kemanusiaan, ataupun dalam sisi yang lainnya, termasuk kehidupan sosial, itu dipandang sebagai suatu hal ibadah. Dalam artian di sini berarti ada semacam pertimbangan bahasanya yang pertama adalah pertimbangan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian berkaitan dengan permasalahan masyarakat di sekitarnya. Dalam artian ketika kita istilahnya menggosip, bergosip terhadap orang lain, ini kira-kira dampaknya akan seperti apa? Ini kan yang patut kita pertimbangkan. Inilah yang harusnya ada di dalam diri pribadi seseorang Muslim. Kesadaran inilah yang harus dimunculkan. Jadi memandang kehidupan kita dalam kehidupan sosial kita itu dengan menggunakan pertimbangan akhlak kita, dan pedomannya adalah ibadah kita kepada Allah, dan muaranya adalah kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita melihat itu sebagai semacam ketundukan kita kepada Allah, insya Allah itu kita akan lebih berhati-hati minimal. Nah, di masyarakat yang semacam itu karena kurangnya kesadaran di masyarakat sendiri ya. Nah, kira-kira untuk menumbuhkan kesadaran tersebut itu bisa dilakukan dengan cara yang bagaimana? Karena kalau misalkan menunggu setiap individu itu mengalami spiritual masing-masing, itu kayaknya
waktunya tidak menentu dan membutuhkan proses yang lama. Ada nggak proses yang bisa diusahakan yang itu seperti kayak pengobat virus gitu loh, yang ditemukan kemudian diuji cobakan. Nah, kira-kira langkah-langkah untuk memberikan penyadaran sosial seperti yang tadi itu kalau menurut Mas Uci menggunakan cara-cara yang bagaimana? Iya. Sebelum kita membicarakan berkaitan dengan masalah ketaatan gitu ya. Ketaatan, salah satu pondasi ketaatan itu kan sebenarnya adalah masalah cinta kan. Nah, dan salah satu yang bisa menyebabkan kita cinta itu adalah masalah kenyamanan gitu ya. Jadi kenyamanan itu sangat penting sekali. Di masyarakat kita kayak untuk contoh yang lebih simpel yang tadi disebutkan oleh Aris, tadi kan ada semacam gosip tadi ya. Gosip itu sudah menjadi sebuah kenyamanan. Nah, permasalahannya ini adalah cinta yang salah. Jadi ini harus kita pahami. Iya benar. Jadi dalam ilmu tasawuf itu cinta itu harus. Jadi cinta itu ada aturan dalam cinta itu sendiri. Dalam cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah itu ada aturannya. Jangan sampai itu kita berlebihan atau jangan sampai kita menganggap itu cinta, padahal itu bukan cinta. Nah, tapi ya gitu. Jadi kita malah dalam kesesatan berpikir atau cara pandang kita. Nah, itu jadi bagaimana kita membuat masyarakat itu bisa teralihkan kenyamanannya ke kenyamanan yang lainnya. Kenyamanan yang lainnya itu apa? Kenyamanan yang lainnya adalah masalah ibadah. Ibadah tentunya silahkan nanti mereka akan memandang ibadah dalam arti apa? Karena itu semuanya saya kira baik. Dia orang yang memilih ibadah dalam arti tauhid itu juga bagus, gitu. Terus orang yang melihat ibadah dalam arti fikih itu juga bagus. Kita tidak menyalahkan juga. Orang yang melihat ibadah dalam arti akhlak, misalnya dia orang sibuk gitu. Misalnya dia orang sibuk bekerja, tapi dia dilandaskan sebagai ini adalah akhlak yang baik dan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ini adalah sebuah ibadah. Maka itu juga ibadah gitu. Dalam artian ini bisa masuk ke semua lini gitu. Jadi tidak hanya orang yang duduk di masjid, dia berzikir terus mendekatkan diri kepada Allah. Di orang yang umat muslim yang lain pun yang duduk di kantor itu dia juga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebenarnya kalau di keyakinan kita melihat orang itu kan kita lebih husnudon. Misalnya ada orang yang di pinggir jalan kok kelihatan lusuh, kita berhusnudon. Mungkin itu adalah jalan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada ruang-ruang tertentu yang kadang kita sendiri tidak memahami akan itu, tapi kita cukup mengerti akan itu. Oke, berarti apa namanya jawaban dari mengalihkan usaha-usahanya penyadaran diri tadi itu adalah mengalihkan kecintaan dari julid menuju ke ibadah. Baik ibadah itu diartikan ibadah secara fikih, terus kemudian ibadah secara akhlak, satunya lagi secara apa tauhid Mas? juga Ibadah bisa. apa? Secara tauhid juga tauhid. bisa. Ataupun secara keilmuan yang lain juga bisa. Ya, ada banyak sekali. Dan keilmuan yang lain ya. Iya. Kalau jadi gini sih, menurutku di antara ibadah-ibadah yang Mas Suci sebutkan, ibadah akhlak, ibadah fikih, dan ibadah tauhid, itu memang menjadi satu kepaduan yang harusnya itu menjadikan manusia itu soleh general gitu ya. Iya. Kalau misalkan seseorang itu ibadahnya hanya di fikih, tapi melupakan akhlak, apakah itu nanti juga masuk dalam kerana tasawuf itu tadi? Atau karena kalau kita melihat makomat ya, makomat itu kan ada tingkatannya masing-masing, syariat, ikat, thariqah, dan makrifat. Nah, yang dimaksud di ketingkatan makrifat itu tadi, itu apakah menggabungkan tiga semuanya atau bagaimana? Sebenarnya tasawuf sendiri juga punya bidangnya sendiri ya, gitu. Tasawuf sendiri punya bidangnya sendiri. Dan di bidang tasawuf sendiri, sebenarnya yang tadi saya sampaikan, jadi tingkatan dari kita
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya jalannya saja, jalannya adalah menggunakan cinta. Ini jangan sampai salah dipahami ya. Jangan sampai kita memahami awalannya kita itu adalah cinta, setelah itu baru taat. Ya, itu salah. Jadi kita harus awali dulu, kita dasari dulu itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu bisa menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tasawuf itu di situ. Kalau kita memandang gini, kebanyakan orang misalnya udah saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baru taat gitu ya. Cinta dulu baru taat gitu. Jadi itu kan semua perlu bukti gitu ya. Semua perlu bukti. Bukti kita itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira orang-orang misalnya yang wali, terus orang-orang yang memang itu kekasihnya Allah, terus misalnya ada orang yang dia tanpa doa pun keinginannya sudah terkabul, keinginan masyarakat kita sudah terkabul. Itu kan ada ya, banyak kisah-kisah semacam itu. Itu bukan berarti mereka tidak taat kepada Allah terlebih dahulu, tidak. Karena yang ditampilkan di masyarakat itu kan lebih kepada, dia adalah wali Allah, dia adalah kekasih Allah, gitu. Allah cinta kepadanya, gitu. Begitu pula dia juga cinta kepada Allah. Yang ditampilkan adalah itu. Padahal ada tahapan sebelum itu, yaitu tahapan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, thank you. Menarik sih sebenarnya ngomongin tentang konsep cinta kepada Allah yang dimulai dari ketaatan dulu. Karena fenomenanya ada beberapa pencarian jati diri manusia atas Tuhannya itu diawali dengan rasa cinta baru taat. Sehingga itu loncatannya memang seperti zigzag.